Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardani Primawati dari CGP Angkatan 11 dari SDN Ciangsana 02. Perkenalkan, saya Abi Hanifah Alfalakia dari SDN Gunung Putri 5, CGP Angkatan 11, Kabupaten Bogor. Ya, saya Siti Adianti Suikno, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bogor dari SD Negeri Nagrak 2. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kita lanjut ya. Assalamualaikum Bu Siti. Salam, Bu Dani. Iya, aduh, ceria sekali ya hari ini. Gimana kabarnya Bu Siti? Iya, iya nih ceria banget karena mau mengadakan coaching. Oh iya, hari ini ya coachingnya ya Bu Siti ya. Ya, Bu. Iya, dengan siapa hari ini coachingnya Ibu? Iya, betul, Bu Dani. Coachingnya dengan Bu Hani. Oh iya, oh iya, dengan Bu Hani ya. Nanti baik, berarti kan sebelumnya Iya, saya sampaikan dulu ya bahwa dalam coaching tersebut, dalam observasi coaching supervisi akademik ini kita akan melalui 3 tahap ya Bu Siti ya. Ada prasupervisi yang iya, sedang kita Bu. lakukan saat ini, kemudian ada nanti observasi, dan terakhir ada pasca observasi. Nah, di sini saya sebagai supervisor ingin menyampaikan dulu Hmm. beberapa hal sebelum nanti Bu Siti melakukan proses coaching dengan Ibu Hani. Begitu ya Bu Siti ya. Nah, nanti sebelum Ibu memulai percakapan dalam coaching Iya, tersebut, ada rubrik penilaian dulu. Nah, saat ini saya akan menyampaikan dulu nih rubrik penilaiannya, yaitu yang nanti akan menjadi acuan saya dalam mengobservasi Bu Siti. Nah, dalam rubrik tersebut nanti akan saya lihat yaitu prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri, yaitu ada kemitraan, lalu proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian nanti ada juga nih kompetensi inti dari coaching tersebut yang akan Bu Siti laksanakan nantinya, yaitu ada presence atau kehadiran penuh, lalu ada mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan dengan penuh rasa, dengan teknik rasa ya Bu Siti. Nah, nanti jangan lupa ya Bu, ketika melakukan coaching, untuk ini alur tirtanya harus dilihatkan, yaitu meliputi tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Nah, itu tadi ya Bu, rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan. Baik Bu Siti, selanjutnya untuk memulai proses coaching, ada pertanyaan nih, boleh Bu Siti? iya, Bu. Boleh Di ya. sini saya akan, ya, di sini saya akan dari tahapannya itu saya dengan mendengarkan dengan aktif ya, Bu ya. Oh, mendengarkan dengan aktif ya. Menurut Iya. Ibu, bagaimana nih mendengarkan yang dengan aktif itu? Mm-mm. Saya akan mendengarkan coachingnya saat bercerita. Jadi nanti saya cari kata kuncinya. Mhm. Dari situ nanti kita akan menyelesaikan masalahnya dengan tertemukannya solusi ya Bu ya. Ya, oh iya memang betul ya Bu Siti ya. Jadi kompetensi tersebut memang salah satu kunci agar kita dapat membantu coaching menemukan solusinya sendiri. Begitu ya Bu Siti ya. Nanti dengan mendengarkan aktif, jadi Bu Siti bisa eh, mem- mem- melontarkan Iya, pertanyaan-pertanyaan ya yang terbuka yang bisa memacu si coach tersebut bercerita lebih dalam. Gitu ya Bu Siti? Iya. iya, Nah, sekarang ada pertanyaan juga nih lagi iya, Bu. indikator Betul Bu. ketercapaiannya atau tolak ukur yang Jadi bagaimana nih dengan yang ingin Ibu tuju mm-mm. kepada Bu Hani nantinya. Ya, saya ingin mencari solusinya, Mhm. eh, jadi menggali coach tersebut untuk mencari solusinya sendiri dari eh, masalah yang sedang dihadapi.
Mm-mm. speakingnya. Baik sekali ya Bu Siti Dengan ya. dengan saya mendengarkan dengan aktif dan Mm-mm. saya mengajukan pertanyaan yang bermakna begitu, Bu. Mm-mm. Iya, iya. Intinya dari mendengarkan aktif tersebut ya, Bu Siti ya. Baik. Jadi nanti saya pun akan Iya, terfokus memberikan penilaiannya kepada Bu Siti dengan mendengarkan aktif gitu ya, Bu ya. Tapi tetap jangan lupa iya, perhatikan juga iya, Bu. kompetensi inti lainnya agar bisa menunjang bagi si Koci untuk bercerita lebih dalam lagi, menggali potensi yang ada pada diri Koci tersebut. Gitu ya, Bu. Jadi Mm, eh, iya, Bu. ide dari Koci tersebut bisa menjadi proses yang baik dalam mencapai solusinya nanti. Baik Bu Siti, hanya ini ya mungkin yang akan saya sampaikan dulu dalam prasporvisi kita kali ini. Setelah ini Ibu bisa Iya, melaksanakan coaching dengan Ibu Hani. Dan saya berharap percakapannya nanti berjalan dengan lancar dan tercapai tujuan kompetensi yang tadi Ibu sampaikan. Gitu ya Bu Siti. Nanti iya, setelah ini iya, baik, Bu kita Dani. akan ketemu lagi ya Bu dalam pasca observasi. Jangan lupa nanti umpan baliknya juga untuk saya. Begitu ya Bu Siti. Iya, Bu. Ya, baik. Siap. Silakan Bu Siti, boleh dimulai coachingnya dengan Ibu Hani ya. Terima kasih ya Bu Siti. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Siti. Maaf mengganggu waktunya nih. Mau cerita Ya, saya. ya dong. Kan akan ditunggu-tunggu sekali ini cerita dari Bu Hani. Jadi Bu Hani Ya, itu makasih ya, mau Bu. cerita tentang apa sih emang? Ini, Bu. Kebetulan kan saya ngajar kelas 6 nih. Nah, Ya, kelas 6 ini teh mungkin kalau kata orang Sunda lagi apa ya? puber. Lagi, kebetulan saya itu anaknya super aktif semua Iya. ya. Mm. Jadi saya ngajar di kelas 6A dengan jumlah murid 32 Mm. anak. Mereka punya sifat, punya karakter yang beragam, Bu, nggak Iya, sama iya. kan? Dari 32 anak ini, mayoritas itu mereka lebih aktif Mm. gitu Mm. anaknya. Untuk aktifnya sih positif menurut saya ya. Cuma mereka itu aktifnya di berbagai hal gitu, Bu. Jadi kelas itu kadang nggak kondusif. Mereka rame, ngobrol sendiri Mm. dengan volume yang menurut saya sih itu berlebihan gitu ya. Jadi kencang Karena teriak-teriak. kenceng teriak-teriak karena volume saya di kelas pun mungkin kalah jauh dengan volume mereka gitu kan. Iya. Nah, ini menurut saya cukup mengganggu sekali Bu dalam Mm. proses belajar mengajar. Iya. Jadi ada beberapa yang menghambat gitu. Nah, Jadi, kebetulan, iya mm. gimana Ibu? Jadi Ibu sudah melakukan apa nih untuk menyelesaikan permasalahan anak-anak ini? Selama ini sih saya sudah mencoba membuat eh, sesuatu hal yang menarik sebelum pembelajaran dimulai. Mm-mm. Apa Misalnya tuh, Bu? kayak ice breaking gitu, Bu. Jadi Oh, saya berusaha mengkondusifkan anak-anak dengan ice mm-mm. breaking. Saya harap Iya. mereka bisa fokus ke pembelajaran gitu loh. Mm-mm. Tapi ya masih belum efektif menurut saya. Ice breakingnya itu dilakukannya kapan tuh, Bu? Saya itu awalnya karena untuk menarik perhatian mereka ya. Jadi Mm-mm. setiap tercetus ice breaking, saya buka pembelajaran dengan ice breaking dan Iya. lama-kelamaan si anak teh jadi menuntut ke saya, Bu, gimana kalau setiap ada pergantian pelajaran kita ice breaking. Nah, ini kayak bumerang bagi saya, Bu. Jadi Jadi ketagihan saya anak-anaknya. betul, jadi saya itu harus sekreatif mungkin menciptakan ice breaking baru Mm-mm. demi memenuhi kebutuhan mereka. Mm. Cuma yang jadi masalah nih Bu, di kelas saya kan nggak semua pelajaran saya Iya. pegang, ada yang dipegang oleh guru bidang studi. Mm. Nah, kendalanya di rekan sejawat saya yang belum menerapkan ice breaking Iya. ini, jadi anaknya mau membanding-bandingkan gitu loh.
Seru pelajaran ini nggak ada ice breakingnya Ya, jadi gitu Bu. gimana tuh, Bu? Jadi untuk biar teman-teman yang lain juga biar bisa tuh belajar ice breaking. Ya, salah satu yang udah saya terapkan sih ketika kita lagi rapat atau kita ada Mm-mm. komunitas belajar, disisipin ice breakingnya. Jadi kan menular tuh, Oh iya. kemampuannya menular ke guru-guru yang lain. Dan Mm-mm. alhamdulillah itu udah berjalan sehingga guru yang lain pun membuka kelas dengan ice breaking juga. Oh iya, berarti Ibu sudah memberikan contoh yang baik ya Bu ya untuk rekan-rekan di kelas yang lain gitu. Jadi yang lain juga mencontoh Ibu nih. Iya. Kemudian dari masalah tersebut ada lagi nggak sih selain anak-anak yang aktif, mungkin ada anak yang pasif gitu. Terus bagaimana Ibu cara menanganinya? Iya Bu, jadi dengan kondisi kelas yang nggak kondusif, akhirnya kan Hmm. mempengaruhi hasil belajar anak. Setiap anak kan punya daya tangkap yang berbeda. Di kelas Mm-mm. saya kebetulan ada anak yang mempunyai kecerdasan apa namanya istimewa. Oh iya. Jadi, cuma teman-temannya itu ya ada yang di bawah banget, ada yang Mm-mm. standar gitu ya. Jadi ada tiga kemampuan belajar di kelas saya, Bu. Oh Ada iya. yang di atas Jadi rata-rata, lengkap ya ada Bu ya. yang iya. Nah, PR saya itu untuk yang di bawah rata-ratanya ini, Bu, sekitar Mm-mm. ada 5 sampai 7 anak lah. Mm-mm. Dengan Gimana tuh Bu cara berisiknya Ibu menanganinya sama anak yang ya, di yang dengan kurang ini nih? berisiknya kelas ini kan akhirnya mempengaruhi kegiatan belajarnya si anak yang kurang, Hmm. iya kan? Jadi saya berusaha menampilkan atau menyajikan pembelajaran di mana bahan ajarnya video pembelajaran. Jadi membuat si Mm-mm. anak yang kurang ini tertarik, Iya. bisa lebih fokus lagi saat belajar. Cuma Iya. sayangnya, ada sayangnya nih Bu. Kenapa tuh? Kayaknya beberapa anak yang emang suka speak up gitu, suka Mm-mm. aktif, Iya. ini kadang dia nggak fokus ke materi yang saya sajikan. Malah mereka itu ngobrol sendiri, ngasih umpan balik sendiri, bukannya fokus ke video pembelajaran. Begitu, Mm-mm. Bu. Iya. Terus kalau seperti itu berarti kan ada tiga tiga kelompok lah ya sepertinya. Nah, bagaimana sih Bu agar anak-anak tuh biar sama rata gitu seenggaknya dari poin-poin yang tadi sudah Ibu sebutkan, biar semuanya minimal itu ada di setara di tengah-tengah gitu Bu, biar tidak ada yang di bawah gitu. Bagaimana nih Bu Saya sih solusinya? rencananya mau membuat kelompok yang mana dalam setiap kelompok itu saya sisipkan satu teman yang mempunyai kelebihan, Bu. Jadi Mm-mm. saya harap teman yang di atas rata-rata ini bisa Mm-mm. membantu teman yang kurang. Iya, Jadi menggunakan tutor sebaya gitu, betul Bu. sebaya iya. Mm, Oh iya, karena itu sudah Ibu ya, terapkan apa mau masih oh, rencana. rencana? Berarti kapan nih? Rencananya kapan mau akan diterapkan? Rencananya sih mungkin minggu depan ya Bu. Kebetulan kan di sekolah pekan ini ada kreativitas, ada Mm-mm. pekan kreativitas. Mm-mm. KBM-nya mulainya nanti minggu depan. Insya Allah mulai saya terapkan itu. Berarti Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan di kelas ini ya, Bu. Ya. Iya Bu. Iya. Untuk yang tadi, yang teman-teman yang di sekolah yang rekan sejawat, Mm-mm. itu mereka setuju nggak sih dengan adanya ice breaking di setiap pembelajaran? Justru mereka malah menuntut Bu, malah seneng banget. Sayangnya yang kewalahan tiap Mm-mm. sehari kan ada 3 pelajaran Mm-mm. ya. Jadi saya menyiapkan 3 ice Iya. breaking yang berbeda gitu. Itu Mm-mm. Kalau ice breaking misalkan ada satu ice breaking yang diulang mungkin dalam seminggu satu atau dua mm, kali, dua atau tiga mm. kali lah gitu. Itu tuh anak-anak mereka biasanya gimana sih? Mereka langsung bilang bosen Paling gitu saya apa ganti gimana? clue-nya aja Bu. Ya saya ubah Hmm, jadi ice breaking-nya sama, cuma clue-nya mm-mm. yang berbeda.
Oh, Untuk begitu. beberapa anak yang ini sih nggak paham itu kalau SPP-nya sama kan gitu ya. Untuk beberapa anak tuh Yang sudah paham dengan ice breaking ini yang kebingungan juga begitu ya. Hanya diganti kata-katanya saja. boleh ya. Itu sudah bagus ya, sudah baik sekali. Kemudian bagaimana sih cara menjaga ibu untuk tetap kokoh di dalam pembelajaran ini? Yang pastinya sih sebelum saya mulai pembelajaran, saya buat rencananya dulu ya Bu ya, agar nanti ketika Mm-mm. pembelajaran berlangsung, kegiatannya itu terstruktur, itu yang pertama. Yang kedua sih selalu mengingatkan ke anak-anak ya bahwa kondisi kelas yang kondusif itu Mm-mm. menjamin keberhasilan dalam pembelajaran. Jadi kalau sering bercanda, sering rame, itu bisa dibilang hasil belajar hari ini Mm-mm. ya masih belum maksimal karena kan masih ada dirinya sendiri Iya. yang belum fokus dan mungkin mengganggu teman-temannya gitu. Oh iya, berarti masih perlu peningkatan di dalam hal-hal mengkondisikan kelas begitu ya Bu Iya, ya. iya. Hmm, nanti saya tunggu deh cerita selanjutnya untuk apa sih eh, cerita ibu kemajuan dari testingnya, kemudian dari solusi untuk menertibkan nih anak-anak ini biar lebih tertib lagi gitu ya Bu ya. Terus Ibu, saya dengan ice breaking ya. Tuh, Ibu punya metode apa lagi Saya nih? Mungkin ada jujur belum pernah apa gitu? menggunakan teknik stop di kelas gue. Jadi mungkin kedepannya Mm-mm. akan saya pakai. Cuma yang namanya saya pakai, saya coba Mm-mm. gitu. Mm-mm. Ketika saya memberikan soal evaluasi, Mm-mm. saya gunakan musik pengiring. Jadi mereka itu duduk diam, ngerjain soal berhenti. Mm-mm. Kadang masih ada kendala juga tuh Bu. Mereka langsung dengerin gitu. Iya, Anaknya jadi berbagi pelan-pelan gitu ya, Bu. gitu. Kan ini ya saya rolling gitu. Misal hari ini requestnya absen pertama sampai Mm-mm. 5 gitu. Nanti hari besoknya Mm-mm. jadi mereka hanya bukan tiap aku hari ini, jadi nggak usah rebutan gitu Bu. Oh iya, ya, makasih ya Bu ya. Itu berarti dari tugas-tugas Ibu yang akan dilanjutkan itu sudah tersusun dengan rapih ya, Bu. Iya Bu. Kemudian ada hambatan enggak sih dalam melaksanakan tujuan Ibu ini? Tentunya ada ya Bu. Kebetulan saya kan di sekolah negeri ya. Mm-mm. Jadi untuk sarana prasarananya pun kan tidak tiap kelas punya. Nah, Mm-mm. jadi harus gantian soundnya Oh gitu. iya, iya. Mungkin itu salah satu kendalanya ya. Yang Mm-mm. kalau untuk yang lainnya sih mendukung kayak misal kita penggunaan internet jaringan sinyal Mm-mm. gitu ya. Cuma Mm-mm. gantian speakernya aja Bu, mungkin Oh iya. kendalanya di situ. Iya, mungkin untuk speaker gitu bisalah ya diobrolkan dengan kepala sekolah itu kan untuk menunjang keberhasilan mengajar kita di kelas juga ya Bu ya. Iya, Ibu sudah sebenarnya ada pernah? Bu, udah banyak. Kita punya Mm-mm. 5, cuma Oh kebetulan iya. sekolah saya kan Mm-mm. rombelnya besar ya, 24 rombel. Jadi masih kurang memadai gitu Bisa? untuk penggunaan tiap kelasnya. Harus gantian dengan kelas lain. Mm-mm. Oh iya, ya maaf ya Bu ya ada sedikit kekacauan ya. Kemudian itu berarti sudah jelas ya Bu ya untuk tujuan Ibu, kemudian rencananya mau apa saja. Begitu. Terus untuk selanjutnya eh, apa sih manfaat dari coaching kita saat ini untuk Ibu? Banyak banget ya Bu.
saya mempunyai tempat untuk bercerita, Hmm. untuk apa namanya, meluapkan masalah yang saya hadapi. Mm-mm. Dan yang paling istimewa, dengan tidak sadarnya saya ternyata bisa menemukan jawaban sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan ibu yang memancing saya untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Itu merupakan apa ya? Sesuatu yang sangat menakjubkan menurut saya, Bu. Berarti sudah tergali ya. Jadi ibu sudah menemukan kunci atau solusi dari masalah ibu sendiri. Sebenarnya itu sudah ditemukan, tapi sekarang lebih tergali lagi Iya. begitu ya Bu ya. Oh iya. Eh, cukup ya Bu ya. Baik, Terima Ibu. kasih. Semoga nanti saya tunggu kelanjutannya untuk cerita dari Ibu. Semoga nanti ada kemajuan nih untuk Amin. solusi-solusi yang sudah Ibu Iya. temukan. Terima kasih banyak Ibu Begitu atas ya, Bu ya. waktunya. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Siti. Assalamualaikum, Bu Siti. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam, Bu Wah, Dani. Suaranya terus agak sekali ngelek ya. ini. Iya, iya, jelas. Sekali ya coachingnya ya. Benar-benar Iya, tip seru antara nih coach udah dan coaching coachingnya. sama Bu Dani. Iya, ini sudah terjalin kemitraan yang sangat baik Iya. antara coach dan coachee. Jadi sudah saling melengkapi dengan pertanyaan yang memancing juga Bu Hani untuk menjawab Mm. pertanyaan tersebut. Ya, Bu Siti ya. Gimana nih perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Iya, betul, Bu. Putus-putus suaranya. Mm-mm. Gimana? Senang dong ya? Happy ya? Iya. Oh iya, iya senang banget, happy bisa mendengarkan cerita dari Bu Hani dan ternyata Mm-mm. Bu Hani juga dia bisa menggali nih solusinya dari masalah yang sedang Bu Hani ini apa hadapi begitu Bu. Iya. Iya, tadi saya juga dengar tadi ya seperti yang kompetensi yang sudah Bu Siti pilih tadi ya, itu kan Bu Siti ingin saya mengobservasi Mm-mm. dengan mendengarkan dengan aktif. Nah, di sini sudah sangat terlihat loh Bu Siti, jadi sudah Iya. mendengarkan dengan aktif. Tapi tetap kompetensi yang lainnya juga sudah sangat terlihat. Mm. Sudah kehadiran penuhnya ada, lalu mengajukan pertanyaan berbobot dari tadi mendengarkan aktif sehingga mengeluarkan pertanyaan yang berbobot untuk Bu Hani gitu. Jadi tadi nih setelah Iya saya Bu, terima observasi, kasih Bu. iya sama-sama. Jadi proses coaching yang tadi Bu Siti lakukan dengan Bu Hani itu ada beberapa catatan di saya. Tapi tadi kan Ibu bilang sudah senang ya karena berbagi cerita Mm-mm. juga, Iya berbagi iya. solusi, saran dengan Ibu Hani juga. Mm. Nah, tadi sini yang sudah saya lihat dari catatan saya ya Bu Siti, itu Bu Siti sudah memaksimalkan kompetensi inti yang Bu Siti pilih tadi. Mm-mm. Jadi sudah sangat terlihat Bu Siti mendengarkan dengan sangat Iya. aktif sehingga Bu Hani juga terlihat nyaman untuk Mm-mm. bercerita, lalu menemukan solusinya sendiri Mm-mm. untuk permasalahannya. Itu berasal dari Bu Siti yang sudah mendengarkannya dengan aktif dan melontarkan pertanyaan yang berbobot tentunya setelah mendengarkan dengan aktif tadi ya Bu Siti. Nah, kemudian dalam proses coaching tadi juga sudah terlihat Iya. alur tirtanya, sudah terlihat tujuannya, Mm. identifikasinya juga, lalu rencana, sampai akhirnya bertanggung jawab. Itu semuanya sudah sangat terlihat dari percakapan yang tadi saya amati. Nah, Ibu juga sudah Mm-mm. melakukan coaching Terima dengan kasih proses Bu. yang kreatif, dengan mengajukan Mm-mm. pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada Bu Hani, sehingga memancing Bu Hani sebagai coach untuk terus bercerita sampai akhirnya menemukan solusinya. Nah, dari kompetensi yang tadi sudah Bu Siti lakukan dalam proses coaching tersebut, Mm-mm. kompetensi apa nih? Atau apa yang ingin Bu Siti kembangkan kembali? Oh iya, untuk dikembangkan kembali mungkin eh, karena tadi saya ya
karena kan jadinya ke bisnis juga. Jadi kurang fokus saya dalam coachingnya dan dari bahasa juga mungkin ya Bu ya. Tadi ada Mm-mm. bahasa-bahasa yang kurang kurang baik mungkin ya Bu, kurang baku gitu. Ya, jadi memang perlu banyak latihan ya Bu Itu. Siti ya. Kita nanti perlu Iya, coaching lagi dengan teman yang lain ya, dengan rekan guru yang lainnya gitu ya Bu Siti ya. Jadi memperkaya juga bahasa dan iya, kata-kata kita, kosakata kita gitu ya Bu Siti. iya betul. Iya, tadi sih Ya sudah betul sangat Bu. baik Bu Siti. Mm-mm. Jadi saya berharap sih proses coaching tadi ini bisa menjadi bekal untuk Bu Siti dalam melaksanakan proses coaching yang selanjutnya nih. Nah, ini kan kita di tahap Mm-mm. pasca observasi ya Bu Siti ya. Jadi semoga kita bisa tetap berpedoman dalam coaching-coaching selanjutnya dengan alur Iya, Tirta. Jadi bisa memberi manfaat seperti yang tadi Bu Siti lakukan dengan Ibu Hani. Saya sudah lihat tadi manfaatnya untuk Bu Hani, juga untuk Bu Siti. Kalau menurut Bu Siti sendiri, apa nih manfaat dari coaching tadi bagi Bu Siti, juga bagi Bu Hani? iya. Manfaat untuk saya. Jadi saya dapat menjadi coach yang baik, yang Mm-mm. bisa mendengarkan dengan baik ya. Kemudian bisa menurut saya sudah menyampaikan atau melontarkan pertanyaan yang sudah berbobot. Iya. Tetapi masih ada juga kekurangan saya. Semoga bisa diperbaiki dengan bimbingan dari Ibu ya, Bu ya. Iya, iya betul sekali ya Bu. Memang kita perlu banyak lagi latihan, belajar, saling membantu ya Bu ya, saling melengkapi kekurangan kita dengan kita sering coaching, dengan Mm-mm. ada supervisi ini ya Bu ya. Lalu bagaimana nih Iya, menurut Bu. Ibu umpan baliknya untuk saya? Bagaimana? Saya sudah memberikan observasi untuk Bu Siti hari ini. Iya, umpan balik untuk Ibu, Ibu sudah sangat bagus ya. Ibu juga tadi di depan di awal sudah menjelaskan bagian-bagian mana saja untuk penilaiannya, kemudian apa saja yang harus saya perhatikan. Jadi Ibu sudah sangat baik dan memberikan masukan dan umpan balik. Terima kasih Ibu. Iya, baik. Terima kasih banyak ya, Bu Siti. Semoga Ya, nanti bisa Ibu Ani. bekerja sama lagi. Saya jadi belajar banyak ini dari proses coaching yang sudah Bu Siti tadi lakukan dengan Bu Hani. Terima kasih ya, Bu Siti, untuk hari ini. Sukses Mm-mm. selalu. Sama-sama. Assalamualaikum Sama-sama, Bu. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.